Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa lam yanqisu imanakum bighurur. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil Sadaqallahul azim. Al-mukarramun para alim ulama, wabil khusus guru-guru kita tercinta yang hadir di tengah-tengah kita, para jamaah sekalian, para sesepuh bini sepuh yang mohon maaf tidak saya absen satu-satu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Alhamdulillah, malam ini kita bersyukur atas izin dan ridha Allah serta karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita dapat hadir sama-sama di dalam memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita setelah peringatan Maulid, mushola kita makin makmur dengan sholat berjamaah. Iman kita semakin bertambah, akhlak kita semakin cakep. Mudah-mudahan ketakwaan kita semakin meningkat dan semoga kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala istiqomah dalam beribadah. Dan salah satu bukti cinta kita kepada baginda Rasul, menjadikan beliau sebagai cermin, menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah. Maka mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya itu merupakan landasan keimanan kita kepada Allah.
Saudara-saudara, Rasulullah bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, maka berarti dia mencintaiku, dan siapa orang yang mencintai aku, maka nanti kelak bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ini adalah sebuah jaminan, saudara-saudara. Menghidupkan sunnah baginda Nabi kita Muhammad, apalagi di tengah-tengah kerusakan umat, di tengah-tengah kerusakan zaman. Ini merupakan salah satu tantangan bagi kita. Tetapi jaminannya adalah orang yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintai aku. Dan cinta kita dibalas nanti insya Allah kelak kita bersama-sama dengan Rasulullah. Sunnah itu menurut bahasa dimaknai jalan yang dijalani, baik yang terpuji maupun tidak. Kalau menurut para fuqaha, para ahli fikih, suatu perintah yang berasal dari Nabi kita Muhammad tetapi tidak bersifat wajib. Itulah sunnah. Karenanya kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW, dengan rasa cinta yang kita tanamkan ini, kita selalu berupaya untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita. Karena itu kita hadir di majelis maulid malam ini, insya Allah ini pun dalam rangka upaya kita menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, saudara-saudara, yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah keimanan, di mana iman ini adalah sebuah refleksi, ujian, di mana diterjemahkan ke dalam satu bentuk sikap. Apabila kita mendapat nikmat, kita ini bersyukur, dan kalau kita mendapat musibah, kita harus bersabar. Betul? Kalau mendapat nikmat, kita bersyukur. Bicara syukur harus lebih didahului bicara tentang nikmat. Karena syukur dan nikmat itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan. Berhubungan erat satu sama lain, saling berkaitan. Lalu apa itu yang dinamakan nikmat? Imam Ghazali merumuskan dan menjelaskan bahwa nikmat itu adalah setiap kebaikan, kelezatan, kebahagiaan, dan segala keinginan kita terpenuhi, itu namanya nikmat. Apa Pak? Nikmat. Jadi nikmat itu apa Pak? Assalamualaikum. Ini bukan dijawab. Setiap kebaikan, kelezatan, kebahagiaan, dan segala keinginan kita itu terpenuhi, itu namanya nikmat. Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, udah dapat kebaikan belum? Ah? Udah belum? Udah. Alhamdulillah udah. Nah, bertambah-tambahnya kebaikan yang ada dalam diri kita ini, itu namanya barokah. Ziyadatul khair minallah wassa'adah. Bertambah-tambahnya kebaikan dari Allah kepada kita, kebahagiaan yang Allah berikan, itu namanya barokah. Kita ini setiap hari, setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap menit selalu diberikan kebaikan oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Dan Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik. Tetapi perbuatan baik itu berbeda menurut orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Kalau kebaikan menurut orang beriman, kapanpun saja kita berbuat baik, dimanapun saja, apapun bentuk kebaikan itu, kepada siapapun kita berbuat baik, Allah lihat, Allah dengar. Bahkan tidak terlepas kebaikan kita sekecil apapun akan dicatat oleh malaikat yang bernama Raqib, dan tidak ada perbuatan jelek kita sekecil apapun yang tidak dicatat oleh malaikat Atid. Maka kalau kita selalu bisa berbuat baik dan selalu istiqomah, ini merupakan barokah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Itu bagian daripada nikmat. Kemudian kelezatan, kita ini pun selalu merasakan kelezatan yang Allah berikan. Betul apa betul, Pak? Setiap makanan yang kita makan itu kan pasti rasanya lezat. Betul. Betul. Kelezatan yang Allah berikan kepada kita suami istri, alhamdulillah, kita dapat hahaha. Betul kagak? Itu kan kelezatan. Kita bisa hahaha. Kalau bahasa zaman sekarang, blaam. Kelezatan, Pak. Alhamdulillah. Iya, hahaha. Itu kan kelezatan. Bersyukur kalau masih bisa. Kan banyak di antara saudara itu yang udah kagak becus, sudah kagak bisa. Banyak kan? Makanya orang laki kudu kuat. Baca ya kohar, ya kohar, ya kohar, ya kohar, ya kohar, ya kohar. La ilaha illallah al-wahidul qahhar. Tiupin di air maksudnya. Tengah ampul. Tetapi kelezatan dari makanan yang kita makan, betapapun makanan itu lezat, harganya mahal, tapi kan lezatnya cuma sampai di lidah, Pak. Betul nggak? Cuma sampai di sini. Lezatnya makanan yang kita makan, apapun itu makanannya, mau murah kek, mau mahal kek, nikmatnya, lezatnya cuma sampai di lidah. Besok mah pagi keluar udah beda, jadi tai. Lah emang iya. Kotoran manusia nggak ada harganya. Masih mending tai kebo, tai kambing disiramin ke tanaman subur. Tai manusia siramin ke tanaman, mampus tuh tanaman. Betul apa kagak? Ya, makan dah. Artinya kenikmatan dunia itu cuma sebatas di lidah. Diibaratkan lagi, kenikmatan dunia itu ibarat kita datang ke laut. Begitu datang ke tepi laut, kita celupin tangan kita, lalu setelah dicelupin ke air laut, kita angkat jari jemari kita, meneteslah itu satu tetesan air. Itu kenikmatan dunia, tidak ada apa-apanya kebandingkan kenikmatan di akhirat. Jadi yang namanya nikmat, setiap kebaikan, kelezatan, kebahagiaan, itulah nikmat. Jadi kebahagiaan dan kenikmatan yang sejati itu nanti kebahagiaan yang ada di dalam akhirat, yaitu ketika semua kita nanti berada di dalam surga. Itu yang namanya nikmat yang sejati, kebahagiaan yang sesungguhnya. Dunia ini terbatas. Apa itu dunia? Dana yadnu dunuun. Asal katanya bisa berarti daniun, diartikan rendah.
Orang yang terlalu mencintai dunia itu orang yang sangat rendah di mata Allah, orang yang sangat hina di mata Allah. Maka jangan sampai dunia ini kita jadikan tujuan. Betul. Tetapi jadikan dunia ini sebagai ladang. Apa yang kita tanam, kalau yang kita tanam kebaikan, maka di akhirat dapat balasan baik. Yang kita tanam kejahatan, maka di akhirat nanti dapat balasan jahat. Maka manusia ini bisa baik dan bisa berbuat jahat, tinggal tergantung bagaimana hatinya. Ya Pak? Ya Pak? Al-qulubu arba'atun, hati itu 4 macam. Ada hati yang pertama, qalbun ajradu fihi sirajun yadharu fadzalika qalbul mu'min. Pertama, ada hati yang di dalamnya seakan-akan ada lampu penerang, fadzalika qalbul mu'min, itulah hatinya orang mukmin. Jadi kita kalau merasa orang mukmin, hati kita itu ada pancaran nur, ada lampu yang terang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu hati orang mukmin. Semakin hati ini diasah dengan zikrullah, diisi dengan kebaikan, diisi dengan zikrullah, diisi dengan ilmu, diisi dengan kebaikan, maka nur itu pancarannya akan semakin terang, sehingga orang itu nanti akan menjadi orang yang soleh. Kalau sudah jadi orang soleh karena kebersihan hatinya, maka dia akan mendapatkan satu kelebihan yang namanya maunah. Apa? Maunah. Ada nggak itu maunah di situ, Bu? Bu, ada maunah, ada maunah. Ada ya, maunah. Maunah. Apa Pak? Maunah. Apa maunah itu? Pertolongan Allah. Dari maunah ini akan kita dapat raih karomah. Apa? Karomah. Satu hal atau kejadian yang luar biasa yang tidak bisa diterima oleh akal dan kemampuan manusia biasa, itu namanya karomah. Karomah. Apa? Beda lagi kalau nyebutnya Kak Roma. Beda, itu mah Ani manggil Bang Roma. Kak Roma. Itu karomah. Apa Pak? Karomah. Dari karomah ini akan dapat kita raih mukasyafah. Apa? Mukasyafah. Pak? Pak? Mukasyafah. Pak? Mukasyafah. Lembu kelu. Pak? Mukasyafah. Mukelu. Dari mukasyafah akan dapat kita raih ma'rifah. Maka ada dalam satu hadis, walaupun sifatnya dhaif, tapi hadis ini memotivasi kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa orang yang sudah mengenal dirinya, maka dia pasti dapat mengenal Allah Tuhannya. Orang kalau sudah kenal dirinya, dapat kenal Allah Tuhannya. Siapa kita ini? Pak, siapa kita ini? Kita kudu kenal diri kita. Dari apa kita dicipta, untuk apa dicipta, kemana kita akan kembali. Allah jawab, dicipta kita ini manusia dari setetes air mani yang hina. Betul. Betul. Kemudian untuk apa dicipta? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya kendor amat ini nyautnya kayak orang jual makan. Apalagi mikirin utang kali ini ya. Pusing deh. Lah orang baca sampai empot-empotan. Kagak ada nyautin bisa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemana kepaksa itu.
Tidak aku ciptakan bangsa jin. Pak, dalam ayat ini Allah sebut bangsa jin, baru bangsa manusia. Karena memang yang pertama kali ngisi bumi ini dulu adalah bangsa jin. Ya Pak, tidak aku ciptakan bangsa jin dan manusia, melainkan untuk menyembah kepada Allah. Dengan cara apa? Beribadah. Illa liya'budun ay bimakna illa liya'rifun, untuk dapat mengenal aku, kata Allah. Nah, ibadah itu artinya apa? Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa definisi ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwali wal a'mali al batinah wa zahir. Ibadah itu, kata Imam Ibnu Taimiyah radhiyallahu an, nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoi Allah, baik dalam bentuk ucapan dan perbuatan, baik yang tersembunyi maupun terang-terangan, itu namanya ibadah. Apa Pak? Jadi ibadah itu segala ucapan kita, perbuatan kita, baik yang terang-terangan maupun secara tersembunyi, kalau Allah cinta, kalau Allah suka, kalau Allah ridho, itu termasuk ibadah. Nah, kalau ibadah berarti dapat nilai pahala. Dapat nilai pahala. Maka satu amal sesuai dengan perintah itu namanya taat. Kalau satu amal yang tidak sesuai dengan perintah, maka itu dinamakan maksiat. Maka amal ibadah kita yang didasari dengan niat yang ikhlas itu pertama. Apa itu ikhlas? Anturidahu bi ta'atihi wa la turidu siwa. Ikhlas itu Pak, orang yang taat kepada Allah dan tidak berkehendak kepada selain Allah. Jadi segala ketaatan kita lewat ibadah itu karena Allah, tidak berkehendak kepada selain Allah. Itu namanya ikhlas, memurnikan ketaatan. Ini menjadi syarat pertama agar supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Amin ya Rabbal. Nah, beda lagi kalau niatnya ria. Ria itu nau'ani, ria itu dua macam. Apa ria itu? La turidu bi ta'atihi illa nas. Orang yang melakukan ketaatan, ya, tidak mau melakukan ketaatan, ya, illa nas, kecuali pengen dilihat manusia. Yang kedua, anturidan nas wa rabban nas. Ria itu yang kedua, taat dan ibadahnya karena manusia, dan yang kedua warabban nas, menuhankan manusia. Jangan sampai nih ada penyakit riya dalam hati. Itu yang bisa mengotori hati kita. Makanya hati orang beriman bercahaya. Kenapa? Tidak ada penyakit. Tidak ada penyakit, tapi ada juga orang beriman hatinya ada penyakit, maka hatinya gelap. Jangan sampai hati kita ini seperti hati orang kafir. Qalbun aswadu mankusud fadzalika qalbul kafir. Hati yang hitam, banyak penyakitnya, itu hati orang kafir. Naudzubillah min. Ada lagi qalbun marbutun ala gilafihi fadzalika qalbul munafik. Hatinya orang munafik itu hatinya tertutup, hatinya terbalik. Dan orang munafik itu lebih bahaya daripada musuh-musuh kita. Orang Islam tapi munafik, ini lebih bahaya daripada orang selain Islam. Ini banyak orang-orang munafik. Banyak apa? Banyak nggak? Nih, nanti nih, dikit lagi kan kita pesta demokrasi ya, iya nggak? Kalau kita sih pengennya ada perubahan, betul kan? Ini bicara dikit dah supaya ya jangan sampai salah. Ya. Kita ini pengen ada sebuah perubahan karena perubahan itu penting, baik untuk masyarakat maupun pribadi kita. Sebab hidup tanpa perubahan seakan-akan kehidupan ini mati, paling tidak akan berkembang.
Itulah sebuah perubahan, betul. Kita semua pengen perubahan. Kita lihat luar biasa antusias masyarakat untuk Bapak Anies, betul ya? Cuman Pak, nih Pak, cuman begini nih. Kemarin saya lihat di medsos kekayaan Ganjar Pranowo sekian ratus miliar, kekayaan Bapak Anies sekian ratus miliar, tapi yang satu itu 1 triliun lebih. Yang satu siapa? Mbah Bowo, ya, 1 triliun lebih, betul nggak? Dengerin hitung-hitungannya. Kalau pakai hitungan, kita lihat pendukung Bapak Anies luar biasa, betul kan? Betul kan? Luar biasa. Tetapi di antara calon tadi, siapa yang paling tinggi modalnya? Ya. Jadi bicara begini, siapa yang berkuasa, itulah yang menang. Pak, bisa ngomong supaya kita nanti nggak sakit hati, nggak kecewa. Kita berupaya, kecuali Allah yang mentakdirkan. Kalau hitung-hitungan materi, siapa yang berkuasa, dia yang menang. Kenapa? Kebanyakan di Indonesia ini orang-orang munafik yang bisa dibeli dengan uang. Betul. Astagfirullah. Pak, kita banyak berdoa supaya Allah takdirkan. Allah Maha Kuasa. Walaupun sebanyak apapun dia punya materi, bagaimanapun ya, kecurangan nanti yang bakal terjadi dan akan dilakukan orang-orang munafik, mudah-mudahan Allah yang punya kuasa untuk mengangkat negara kita Indonesia, sehingga Allah turunkan pemimpin yang iman takwa. Amin ya robbal alamin. Makanya kita berharap para pemimpin negeri ini mestinya belajar dari Rasulullah sebagai seorang pemimpin yang menjadi pemimpin dari 124.000 nabi, menjadi pemimpin lebih unggul dari 313 rasul, di mana Rasulullah berhasil memimpin Islam tersebar ke seluruh penjuru jazirah Arab dalam kurun waktu kurang lebih 50 tahun. Islam jaya, Islam hebat. Apa yang dijadikan modal oleh Nabi? Karena pertama modalnya akhlak, yang kedua karena Rasulullah punya sifat kepemimpinan, syidik, amanah, tabligh, fatonah. Ini model pemimpin begini yang harus kita angkat. Ya Pak ya, insya Allah. Rasulullah berhasil dakwah modalnya akhlak. Di Indonesia bukan nggak ada orang pintar, ratusan ribu orang pintar, tapi kan pintarnya keblinger. Betul. Yang pintar punya akhlak itu, sedangkan akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Orang yang berakhlak masih mending, walaupun dia nggak punya ilmu, ketimbang orang berilmu bejat akhlak dan moralnya. Ini yang membahayakan dalam semua aspek kehidupan. Karena kebanyakan orang pintar tapi akhlaknya bejat, moralnya bejat, negara rusak, ekonomi rusak, budaya rusak, agama rusak, rakyat pun jadi selalu susah. Betul kagak? Betul kagak? Iya. Kadang-kadang kan ngomongnya dari rakyat untuk rakyat, tapi selalu makan uang rakyat. Betul. Astagfirullah. Nah, inilah Pak tugas kita. Lewat Maulid, mudah-mudahan kita ini jadi orang-orang mukmin yang hati kita terus memancarkan cahaya keimanan. Amin ya rabbal alamin. Maka Rasulullah SAW adalah satu-satunya contoh kita, teladan kita. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada persoalan bahwa hati orang beriman seakan-akan ada lampu penerang
Maka semakin diisi dengan zikrullah, banyak menyebut nama Allah, hati semakin terang, hati semakin terang, sehingga kita dapat mukasyafah sampai mencapai tingkatan makrifah. Orang yang kenal dirinya, dia akan kenal Allah. Kita ini manusia. Apa Pak? Manusia. Kalau kata guru saya waktu ngeliwat di Cianjur, makna filosofis manusia itu, Syekh Abdul Qahar ngomong, manusia itu artinya manusia. Kalau filosofi Sunda, mana manusia? Ayah orang Sunda tadi dia. Ayah orang Sunda pasti paham. Manusia, mana manusia? Betul. Bahasa kitanya mana punya lo? Ya Pak. Pak. Mana punya Allah? Kita manusia ini nggak punya apa-apa. Waktu lahir kita telanjang, nggak ada pun satu helai benang yang nempel di tubuh kita, betul tidak? Ada nggak orang begitu beranak lahirin bocah langsung pakai baju sutra karena calon presiden? Agak ada. Pak, nggak ada satu helai benang yang nempel di tubuh kita. Waktu kita lahir semua telanjang, betul? Nggak bawa apa-apa. Lalu apa yang kita bawa waktu kita lahir? Pak, bawa apa? Nggak bawa apa-apa, cuma bawa tangisan doang. Iya kan? Setiap kita yang lahir, siapapun begitu lahir, nangis. Orang Betawi begitu tuh. Kalau orang Sunda lahir nangisnya beda. Beda lagi kalau yang lahir orang Batak begitu cemprot, orang Batak. Yang kita bawa cuma tangisan. Apa sih tangisan itu? Kenapa setiap kita yang lahir nangis? Waktu kita di alam arwah, semua kita fitrah, semua kita dalam keadaan suci, ya Pak. Dalam keadaan suci. Ketika kita akan hijrah ke alam dunia dari rahim emak kita, kita semua begitu lahir menangis. Kenapa? Karena setiap kita menangis takut mengotori fitrah dan kesucian hati kita. Yang kedua, kenapa kita menangis? Karena kita ini membawa satu beban amanah dari Allah. Karena ketika dulu pertama amanah itu Allah tawarkan kepada langit, Allah tawarkan kepada bumi, Allah tawarkan kepada gunung, mereka semua menolak, takut. Tetapi manusia yang merasa mampu untuk membawa sebuah amanah, maka kata Allah, manusia itu sungguh dalam kebodohan. Jadi kita ini Pak, sungguh manusia yang bodoh, kata Allah. Betul? Jadi itulah manusia. Lahir nggak bawa apa-apa. Kalau sekarang kita punya apa-apa, rumah ada, alhamdulillah. Mobil punya, alhamdulillah. Fasilitas serba ada, alhamdulillah. Tapi itu cuma titipan, cuma amanah. Amanah itu harus kita jaga, jangan sampai bikin kita jadi orang sombong. Karena kesombongan itu pelopor utamanya iblis, dan gak pantas kita punya predikat sombong, karena sombong pakaian Allah. Makanya nanti Allah di akhirat teriak, ainal mutakabbirun, mana dulu orang-orang yang sombong di dunia. Karena nanti semua kita Pak pasti bakal mati, betul gak? Pak mati. Ibu-ibu, semua kita bakal mati. Tidak ada manusia hebat di kolong dunia yang tidak mati. Betul kan? Iya. Mati datangnya mendadak, kata Nabi. Bahkan sifatnya unik. Apa uniknya mati? Coba lihat. Kadang-kadang saudara, tetangga, siapapun asik ngobrol, dia duduk berempat, berlima, bertujuh, tawa terbahak-bahak. Tahu-tahu pagi jiun. Tahu-tahu pagi mati. Biasa Pak. Biasa enggak? Sering terjadi. Atau sebaliknya, sore kita lihat tetangga saudara ngobrol, duduk berlima, tertawa terbahak-bahak, tahu-tahu malam mati. Biasa lah, yang luar biasa, sorenya mati, malam ngobrol sama kita. Pernah bilang begitu? Jangan memedi. Semua kita nanti mati, tidak terkecuali. Begitu nanti mati, setelah tiupan sangkakala malaikat Israfil yang kedua berkumandang,
Manusia akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya. Lewat apa? Lewat tulang ekornya. Karena nanti yang tidak hancur adalah tulang ekor. Dibangkitkan manusia oleh Allah lewat tulang ekornya. Begitu bangkit dari kubur, orang-orang beriman nanti beruntung. Kenapa? Setelah dibangkitkan dari kubur, di sebelah kita udah ada keluarga kita. Alhamdulillah. Beda orang kafir. Begitu bangkit dari kubur, maka orang kafir itu, kata Allah, digambarkan seperti laron yang terbang sono kemari, satu sama lain bertabrakan. Begitulah nasib orang kafir. Orang beriman beruntung bangkit dari kubur, di sebelah kita udah ada keluarga kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang nanti bangkit dari kubur, kondisinya begitu bangkit dikecilkan oleh Allah seperti seekor semut yang ada di tengah-tengah orang yang tinggi besar. Siapa itu? Orang-orang yang dulu ketika di dunia merasa besar dengan kesombongannya. Dibangkitkan Allah seperti seekor semut yang berada di tengah-tengah orang yang tinggi besar, merasa besar di dunia karena kesombongannya. Ada yang sombong karena hartanya, ada yang sombong karena jabatannya, ada yang sombong karena kecantikan ketampanannya, ada yang sombong karena fasilitasnya, ada yang sombong karena ilmunya. Mereka yang merasa besar dengan kesombongannya bangkit dari kubur, dikecilkan oleh Allah seperti seekor semut. Na'udzubillah min. Astagfirullah. Ada lagi Pak yang bangkit, begitu bangkit matanya buta sampai dia berkata, ya Rabb, lima asyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa aku bangkit mataku buta sedangkan dulu di dunia tidak buta? Di dunia memang tidak buta, Allah kasih mata bisa lihat tapi nggak pernah mau lihat kebesaran Allah, betul? Allah kasih telinga bisa dengar tapi nggak pernah mau dengar peringatan Allah, betul? Sehingga kata dalilnya begini, enak lagunya nih Pak. Tak buta dua mata namun tiada melihat, tiada tuli telinga namun tiada mendengar. Yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya, yang tuli, yang tuli, yang tuli kesombongannya, sehingga tiada melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Emang Roma Irama apa luar biasa Pak? Cuman begitunya doang enak Pak. Enak Pak. Betul Pak kagak? Kita bangga punya seniman kalau lebih kaya beliau. Lagu syairnya selalu dakwah. Betul? Beda lagu-lagu sekarang agar resep dengernya Pak. Betul nggak? Ada lagu begini Pak, ada lagu begini, lumpuhkanlah ingatanku, dibegok lagu. Ya udah bener-bener dikasih ingetan, pengen dilumpain lah, stres lu. Bego. Roma mah nggak ada lagu begini. Syairnya dakwah, bikin lagu baru judul aja udah enak, perjuangan dan doa. Betul kagak? Betul kagak? Enak kan? Baru judul doang, apalagi lagunya. Ya Pak, coba Pak ikutin Pak. Berjuang, tangan begini tangan. Berjuang, berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Enak kata lagu. Hidup ini memang perjuangan Pak. Betul nggak? Iya. Hidup perjuangan. Suami berjuang mencari nafkah buat anak istri, tapi jangan lupa suami perjuangan dalam berjihad mencari nafkah harus disertai doa. Paling enggak 5:30 ada yang namanya sholat 6:30, ada sholat isyraq, masuk jam 7 ada duka. Usahakan isyraq dan duka. Setelah itu baru niat berjuang mencari nafkah. Insya Allah. Kalau suami kagak sempat, ibu-ibu yang nyempetin doain suami. Jangan dua-duanya kagak, sama beloknya. Ini suami kedul, bini kedul. Bagaimana dunia mau kebuka? Betul nggak? Yang paling nggak salah satunya. Tapi emang begitu kadang-kadang. Ada suami rajin ibadah, bini sambil geledek banget. Ada yang begitu. Ada yang bininya rajin ngaji, lakinya mabok melulu. Ada yang begitu, ada? Di mana? Astagfirullah. Ibu-ibu, Bu, begitu suami mau berangkat kerja, Bu,
ibu habis subuh, sebelum subuh udah mandi, udah rapi. Jadi begitu laki berangkat, ibu udah dandan, udah cakep. Jangan kadang-kadang laki sampai dari berangkat sampai pulang kerja, ya masih begitu aja, dekil aja. Baunya 7 rupa. Nah, itu bilangin. Ibu mandi dah. Begitu suami mau berangkat kerja, ibu udah rapi, udah dandan, pakai baju yang rada pantasan dikit, ngaca depan kaca, pantas-pantasin baju yang mau dipakai. Ya, ibaratnya lagi ngacain. Baju udah dipakai, jangan lupa ini pipi, bibir, poles, dandan, niatnya buat suami. Pakai yang merah-merah tuh bibir, lipstick, pipi kasih bedak, kuning, merah, coklat, putih, hijau, ada udah ke orang kepentok yang listrik. Dandan, bibir udah, pipi udah, kemudian eyeshadow udah, blow on udah. Apa namanya itu? Blush on. Tapi kan emang ibu-ibu gara-gara dandan jadi blow on, Pak. Iya, Pak. Ibu-ibu gara-gara dandan jadi blow on. Iya. Banyak kan begitu? Banyak. Udah dandan rapi-rapi, takut dandannya rusak, sholat zuhur ditinggalin. Kan sambil belajar tuh gini. Gara-gara dandan jadi blow on. Dandan udah, bedak udah, pakaian udah kira-kira cakep, jangan lupa ketek. Habis, ganti yang baru. Habis itu sebotol dalam rangka untuk mengantarkan jihad suami mencari nafkah. Begitu lagi beramal, begitu lagi berangkat, tarik tangannya, cium telapak tangannya, itu pahalanya Bu seperti nyium hajar aswad. Laki setelah istri cium tangan, cium kening bini, itu pun bagaikan mencium hajar aswad. Makanya bapak beruntung yang punya bini, mukanya hitam, jidatnya hitam, itu hajar aswad. Gitu Pak, jadi yang dikatain itu dia. Biarnya jangan pakai yang namanya skincare biar glowing, nggak usah, biarin hitam. Ya Pak ya, ya Pak ya. Ya Allah, dandan udah, minyak wangi udah, yang ada karena minyak wangi sebotol, laki nggak berangkat kerja, begitu ngendus mabok, mabok tuh laki. Masya Allah. Itu perjuangan. Ulama berjuang menerangi hati umat. Betul. Pejabat berjuang mensejahterakan rakyat, tapi yang ada rakyat makin susah. Naudzubillah min. Perjuangan harus disertai banyak-banyak doa, apalagi di akhir zaman, jangan jauh dari Allah. Istighfar, la ilaha illallah, salawat Nabi, udah itu doa itu aja udah cukup, udah untuk nanti kita bawa bekal untuk menghadap Allah. Insya banyak-banyak istighfar. Malazimal istighfar ya ja'alakum min kulli dzikrin makhraja, jaminannya Allah kasih kita jalan keluar dari kesulitan. Amin. Wa min kulli hammin faraja, hati sedih Allah ganti jadi riang gembira. Amin. Yang ketiga, dikasih rezeki enggak disangka-sangka. Banyak-banyak istighfar. Rasulullah, dosa diampuni, surga dijamin, istighfarnya enggak kurang-kurang setiap hari. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rasulullah nggak kurang-kurang dosa diampuni. Kita dosa emang tiap hari, maksiat emang tiap hari, sama istighfar ogah. Naudzubillah min. Habis sholat bukan Allahumma antas salam, Allahumma lantas mantap. Pak, kita akui dosa kita kepada Gusti, banyak-banyak istighfar. Rasulullah dosa diampuni, sore dijamin, istighfarnya nggak kurang-kurang, bahkan menjadi satu jaminan. Wa makana Allahu li'atibakum wa anta fihim, wa makana Allahu mu'atibakum wa kum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah menurunkan adab selama engkau ya Muhammad masih berada di tengah umatmu, dan Allah tidak akan menurunkan adab selagi di tengah-tengah kita masih banyak yang istighfar. Astaghfirullah Rabban, astaghfirullah. Baca Pak 4 kali, insya Allah dosa-dosa kita diampunin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah teladan kita. Alhamdulillah. Maka kita amalkan sunnahnya. Dan inilah yang harus kita lakukan. Sebab apa? Maksiat ini Pak sekarang udah terang-terangan Pak. Betul nggak? Lewat medsos, betul?
Yang namanya HP kan Masya Allah luar biasa kemaksiatan, betul nggak? Ya, kita keluar rumah kadang-kadang udah macem-macem yang namanya hal-hal yang dilarang Allah. Apalagi perempuan-perempuan sekarang nggak punya malu, nggak punya akhlak. Kadang-kadang kita jengkel juga Pak. Habis sholat, zikir, habis zikir keluar rumah, ya Allah, kadang-kadang ada aja kita lihat depan, etek, samping, dada, dan kiri, paha. Kadang-kadang kita bingung Pak. Habis sholat kita zikir, begitu keluar rumah, Masya Allah, yang begituan kita lihat dosa nggak dilihat. Sampai bilang mubazir, dilihat dosa kagak dilihat barang bagus. Lah ilok apa kita jalan keluar rumah baru mendek begini, kan kagak mungkin, betul nggak? Ya. Rasulullah istighfarnya luar biasa. Di samping istighfar, ayo kita perbanyak sholawat tanda cinta sama Nabi. Kenapa? Nanti orang yang banyak sholawat, dia yang paling berhak mendapatkan syafaat. Nanti mati dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah kumpul di padang mahsyar, Pak, manusia dari zaman Nabi Adam sampai umat Nabi akhir zaman berjubel-jubel, semuanya telanjang. Nggak ada yang pakai celana, nggak ada yang pakai baju, semua telanjang. Yusalun nas yaumal qiyamah. Itu manusia dikumpulkan, kata Nabi, nggak bercelana, nggak berpakaian, semua telanjang. Dan kita kembali dalam keadaan belum disunat. Siti Fatimah pernah tanya, wahai ayah, nanti manusia kumpul di padang mahsyar, semua telanjang, apakah nanti satu sama lain saling lihat-lihatan ayah? Kata Nabi, udah kagak sempet neng, udah kagak sempet, boro-boro yang kedua, udah kagak sempet, udah mau pakai mana ke dia, bentuknya udah kagak sempet. Kita cuma mikirin keselamatan kita. Betul? Betul? Mikirin keselamatan kita. Nanti semuanya bingung kapan ini faslul qada, keputusan Allah akan dimulai. Para pembesar-pembesar yang ada di dunia, nanti mereka musyawarah, nggak bisa kita begini aja. Nggak, kita ngadep bapak kita, ngadep kepada Nabi Adam. Begitu ketemu, wahai Nabi Allah Adam, anta abul bashar isya'lana, ya Adam, engkau bapak kami manusia. Bapak manusia, tolong kami beri syafaat. Nabi Adam cuma angkat tangan, nehi, nggak bisa. Kenapa? Nabi Adam pernah malu kepada Allah. Dulu waktu di surga pernah melanggar larangan Allah karena akibat rayuan iblis. Sebenarnya iblis menggoda Nabi Adam kuat. Tapi karena iblis menggoda dan merajut Siti Hawa, akhirnya Siti Hawa merajut dan menggoda Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam pun tunduk di bawah yang namanya godaan Siti Hawa karena cinta dan kecantikan. Makanya orang laki betapa tinggi namanya, betapa besar namanya, kadang-kadang bisa hancur cuma gara-gara perempuan. Makanya Pak, bini bisa jadi bidadari, bisa jadi juga memedih Pak. Iya Pak. Pak, Nabi Adam tergoda karena cinta dan kecantikan, maka Nabi Adam tidak bisa kasih syafaat, malu kepada Allah. Jangankan memberi syafaat kalian, aku sendiri dalam kebingungan, kata Nabi Adam. Datanglah kalian menghadap kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun angkat tangan, nggak sanggup memberi syafaat. Kenapa? Pernah mendoakan umatnya dapat azab. Menghadap lagi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nggak sanggup kasih syafaat. Kenapa? Pernah berdusta selama hidup 3 kali, walaupun berdusta dalam kebenaran. Kemudian menghadap Nabi Musa. Nabi Musa pun tidak sanggup. Kenapa? Karena pernah memukul orang sampai mati sekali pukul. Menghadap Nabi Isa. Nabi Isa pun tidak sanggup memberikan syafaat dan tidak memberikan hujah. Kenapa? Nabi Isa tidak memberikan hujah karena memang tidak punya hujah. Akhirnya menghadaplah kalian kepada Rasul Muhammad. Rame-rame kita menghadap Rasulullah, maka Rasulullah satu-satunya yang bisa memberi kita syafaat. Alhamdulillah. Karena ketika satu saat Nabi pernah ditawarkan oleh Allah, ya Muhammad, maukah engkau aku bebaskan sepertiga umatmu dari neraka, atau engkau mau aku berikan syafaat? Rasulullah menjawab, ya Rabb, aku mau syafaat. Sebab dengan syafaat Nabi bisa membebaskan umatnya dari neraka dan dimasukkan semua ke dalam surga. Sehingga kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku pasti masuk surga. Amin ya Rabbal. Cuman Pak, nanti ada yang masuk surga diberi hisab.
Ada yang masuk surga dihisab dulu tapi hisabnya ringan, hisab yasira. Ada yang hisabnya berat, ada yang enggak dihisab. Siapa? 70.000 umat Nabi yang nanti masuk surga enggak pakai dihisab. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah meruqyah dirinya, mencampur adukkan imannya dengan kezaliman dan dengan nilai-nilai syirik. Itu orang yang 70.000 umat Nabi masuk surga bighairi hisab, nggak pakai dihisab. Tapi nanti model kita kira-kira yang mana ini Pak? Pak, model kita nanti masuk neraka dulu apa langsung masuk surga? Roman-romannya sih kita dimampir dulu. Astaga, naudzubillah. Makanya supaya dapat syafaat, yuk kita banyak-banyak baca sholat. Itu tanda cinta sama Nabi. Sholawat ini luar biasa. Ibu-ibu baca sholawat dari masak di dapur nggak apa-apa, boleh. Salatullah tulis kangkung. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin ala yasin. Ya Allah berkat tulis kangkung di sholawatin. Bapak-bapak pulang kerja pulang dagang makan 3 piring mentung. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang ibu-ibu belagu banget, bukan sholawat lagunya India aja. Kakiku sih kakiku nggak kelar-kelar gitu. Lagi mau ada keroncongan perutnya, akhirnya lagi nyusul ke dapur nyawapin. Masih saran, lagi mau bikin stres gitu. Astaga. Ibu-ibu banyak sholawat ibu ya. Kalau lagi marah bu, jangan timpalin marah, nggak boleh. Malah ibu kalau nimpalin lagi marah, bari melotot, itu termasuk bini durhaka. Jangankan surga, baunya surga kagak dapet. Ibu kalau lagi marah tuh laki, mata melotot dari tulang pinggang, ada resepnya, ada supaya nggak marah, ada. Ibu sholawatin tuh laki yang lagi marah. Ahmad ya Habibi Ahmad. Ya insya Allah nggak jadi marah nih. Bisa Allah nggak jadi marah. Kenapa? Kata dia dan mati dia. Ini gua stres ini. Kalau marah bu, bapak-bapak begitu, bini marah jangan timpalin marah Pak. Nggak kelar 3 minggu. Lagian rugi kita nimpalin bini marah buat kagak dibagi. Kalau punya syarat, kalau kagak mau kemana nih? Betul kagak? Betul nggak? Ibu marah, bini marah, kita sholat itu Umi, insya Allah dia nggak bakal marah juga. Akhirnya laki bini lomba marawis Pak. Alhamdulillah. Banyak sholawat. Sebab apa kata Nabi? Siapa yang banyak sholawat kepadaku, amarallahu ta'ala jami'a khalqihi an tastaghfiru ba'da mamati. Orang yang banyak sholawat, Allah perintahkan semua makhluk yang di langit, yang di bumi, itu nanti memintakan ampun untuk dosa-dosa kita setelah nanti semua kita mati. Enak banget Pak, dimintain ampun sama semua makhluk. Alhamdulillah. Makanya banyak sholat. Orang-orang dulu, nabi-nabi, kalau perang melawan musuh, mereka selalu bersolawat. Dan apa solawat yang mereka baca? Itu solawat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu kalau diamalkan, ijazah guru saya 500 setiap hari, itu dunia akan tunduk sama kita. Dunia tunduk apa dunia itu? Isinya 3, harta, tahta, wanita. Itu isinya dunia. Asal kata dana, dunurun, isinya dunia 3, harta, tahta, wanita. Sekarang nambah 1, harta, tahta, wanita, kuota. Iya Pak, gara-gara dan kalau punya HP kagak ada paketnya, kita kayak orang bego pelagak. Betul Pak kagak? Betul kagak? Nah HP emang kadang-kadang jadi godaan, bisa juga jadi Nah HP namanya setan gepeng Pak. HP setan, kadang-kadang masuk masjid sholat jemaah, bari ngantongin HP, ada dimatiin. Mending ada dirinya Pak Quran dangdut. Imam selesai takbir, Allahu Akbar, apa berbunyi? Abang pilih yang mana, perawan atau janda? Semasjid Pak, abang yang busuk mikirin perawan janda. Astaga. Orang mau sholat jemaah HP matiin. Kadang-kadang lagi sholat kagak berbunyi, pas lagi zikir berbunyi.
Subhanallah, 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 subhanallah. Ada WA, ada SMS juga, ada WA. Kami mohon maaf, gua nggak bisa ke rumah karena badan beliau. Maksudnya membayar utang yang 20 juta. Berhubung gua sakit, kami bisa datang ambil uang sekarang 20 juta. Banallah, 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 banallah. Gara-gara hak, naudzubillamin. HP bisa jadi setan, sampai setan ikut main HP. Ansip lewat kober dilihat perempuan duduk, Pak, di atas kuburan bagi main HP. Dilihat Ansip rambut panjang, baju putih, Ansip teriak, siapa kamu? Setan. Ngapain main HP di atas kuburan? Di dalam gak ada sinyal, begitu ada setan. Ini setan zaman now, Pak. Azan. Ibu-ibu, bapak-bapak, tolong waspada. Anak-anak kita sekarang banyak yang jadi korban radiasi HP. Karena dari kecil dikasih HP. Ada bocah di medsos 3 tahun matanya buta karena keseringan main HP. Ada yang sarafnya rusak lagi tidur, tangannya begini-begini, ibarat orang main HP. Itu rusak sarafnya. Makanya hati-hati. Bang, memang ini merupakan ya, alat teknologi yang memang bisa merusak iman dan akidah kita. Betul nggak? Betul nggak? Astagfirullah. Orang dulu mau sekarang kan beda. Orang dulu nenek-nenek mainannya tasbih. Betul? Nenek-nenek sekarang mainannya HP. Pakai ikut-ikutan goyang di TikTok. Ada nenek-nenek saya lihat berdua, Pak, pakai kemben doangan dari joget-joget masuk ke TikTok. Dasar tuh nenek-nenek sambil geledek. Joget tua bangka bukan mikirin mati. Ikut-ikutan goyang TikTok. Anak main TikTok, emaknya main TikTok, lakinya main TikTok, engkongnya neneknya ikut main TikTok. Padahal bini yang main TikTok kadang-kadang udah cakep dandan main TikTok joget-joget, nanti mati dosa darinya. Selama itu TikTok dilihat orang mata jutaan mata lagi, dosanya ngalir sampai ke alat. Naudzubillah min. Astagfirullah. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang tua yang amanah, yang bisa jadi contoh buat anak-anak kita. Anak-anak kita, Pak, tanamkan cinta sama Nabi, insya. Kadang-kadang anak kita yang diidolakan bukan Nabi, artis, apalagi sekarang viral artis-artis Korea. Sehingga menurut medis dan kesehatan, Pak, anak-anak kita yang mereka mengidolakan artis-artis Korea yang ganteng-ganteng, sehingga anak-anak remaja kita menghayal, sehingga menimbulkan penyakit bukannya kanker payudara tapi akibat hormon, sehingga ada anak remaja yang itu payudaranya pecah, menetes darah sampai seember gara-gara itu hormon yang disebabkan anak-anak remaja sekarang suka menghayal. Nah, untuk dilambil. Astagfirullah. Waspada, Pak, waspada. Sekarang macam-macam cara Yahudi musuh-musuh Islam merusak iman. Ada lagi sekarang miras, Pak, dikemas dengan satu sasetan. Ada sekarang nih, Pak, udah beredar. Hati-hati. Emang gak berhenti-berhenti Yahudi Nasrani dari dulu sampai nanti merusak iman dan akidah kita. Astagfirullah. Maka kita lewat Maulid Nabi mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga iman kita dan kita amalkan apa yang diperintah Rasulullah. Nawiru buyutakum bis sholati wa tilawatil Quran. Terangi rumah dengan sholat, habis sholat baca Quran. Sekarang yang ada, Pak, terkontaminasi. Rumah bukan syiar lagi dengan sholat dan Quran, syiarnya dengan tontonan yang akhirnya jadi tuntunan. Betul? Makanya maghrib nanti datang, adzan berkumandang, TV mati, HP mati, anak nangis. Penuhi panggilan Allah, penuhi panggilan suami salat, istri salat, anak-anak pasti salat. Suami ngaji, istri ngaji, anak-anak pasti. Ajarnya kecil baca alif-alifan, yang gedean dikit baca alif beneran. Alif-alifan kan ada, Pak. Ada atas a di bawah i, ada mau a i u, lipat amat tapat ata, lam domanu mata lu, kano mampu tapata buta, mata lu buta. Anak dalam anak lagi. Betul, betul. Syiar dan rumah dengan sholat, habis sholat baca Quran. Ini kadang-kadang ada, Pak, mau sholat nungguin iklan dulu.
Ada nggak ibu begitu? Ada yang cepat-cepat habis adzan habis sholat ngaji, begitu ngaji Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Anak melek, mama jangan benteran bunda, udah mulai Shadaqallahul Adzim. Sinetron terbaru Pak, judulnya jangan benteran bunda. Ibu pasti tahu. Ada lagi yang baru, Kupilih Takdir Cinta, cinta tanpa karena. Ada lagi yang baru, di antara dua istri. Ini yang baru-baru. Kok Pak Ustadz apa? Saya nonton dulu. Emang sinetron kadang jadi godaan dari dulu nggak berhenti, betul nggak? Yang dulu-dulu judulnya Aku Ingin Hidup, Pilihlah Aku, Pacarku Superstar, Yoyo Jono Liotin, Kuring Jiwaku, Satu Bunga Patungga, Bunga di Tepi Jalanan, semua demi cinta, atas nama cinta. Ini rasanya cinta, Dina bilang cinta, Dina ini dalam ungkapan doni, mutiara hati, impian Cinderella. Jangan tinggalkan aku, jangan ada dusta di antara kita. Istri untuk suamiku, bawang merah, bawang putih. Anakku bukan anakku, dia bukan anakku. Angkai hilangkan jengkol ada, lapar cinta, ajari aku cinta, benci bilang cinta, benci jadi cinta. Olivia, Natasha, kawin muda, pangeran pemuda, romantika remaja, asana cinta, soleha, Aisyah, Ajiza, Fatimah, Mubina, cinta bunga, cinta indah, cinta fitri, cahaya, Nikita, Rafika, dia, Alisa, Kansa, Dewi, Sekar, ada Melati untuk Marvel, cinta dan Andika, macam-macam dah. Kemarin ada Pak, saya lagi nyebutin judul sinetron, ada yang lagi amin, rupanya orang budak, dikira saya baca doa, amin. Ibu-ibu kedayangannya nonton sinetron, kalau bapak-bapak tidak lagi kedayangannya nonton dangdut. Apalagi sekarang artis sudah pakaiannya seronok, betul kagak? Betul kagak? Seni indah, tapi jangan nodain seni. Dangdut indah, rusak. Kenapa? Penyanyinya kadang-kadang Pak nodain seni dangdut, naik panggung celana ketat, rok pendek, kaki diangkat salon, goyang mati-matian. Yang di bawah nonton ngap-ngapan mati-matian. Mula-mula Inul Daratista goyang ngokot, Inul lengser uun naik goyang mencot, Nisa Bahar goyang patah-patah Dewi bersih goyang gandagi, Ini Agis goyang bulldozer, Bawa Marisa goyang koplo, Dinda Nadia goyang heboh, Dinda Rizky goyang dada bergetar, Yesi goyang pingranton, Sari goyang pula-pula, Saskia Goting goyang inti, Syahrini goyang Molina, Cita-cita tak goyang Dumang, Dua Serigala goyang Triton, Rintara Purnawon goyang esek-esek, Layang belum ada goyang lengser. Astaga, seni indah Pak, seni indah, betul kan? Udah dia ngapa Ustaz? Ya saya pakai bukan dari nonton, ngapalin Pak, ya nonton juga Pak. Seni itu tanpa seni terasa apa, betul? Tapi jangan ada seni, apapun pakai seni enak Pak. Adzan pakai seni enak Pak. Allahu enak kata ada. Kenapa enak? Pertama yang adzan suaranya lumayan. Adzan ngapa dikit suara saya? Yang kedua pakai seni. Itu kan adzan kira-kira model Mekah gitu. Ada lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasanya itu adzan Sukabumi begitu. Kabumi. Beda Jakarta Istiqlal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istiqlal. Ada yang begini Pak. Ada di sini. Anak muda kalau dengan adzan aki-aki, besok-besok anak muda maju. Laki-laki mah gigi udah ompong, napas ngap-ngapan. Untung ya kagak mati. Anak muda yang adzan, betul nggak? Kalau yang mau anak muda adzan masuk masjid, dia kan semangat adzannya. Betul, betul. Pakai lagunya, tapi jangan adzan selagu-lagunya. Mentang-mentang anak muda pengen viral adzan pakai lagu dangdut. Ayalah sholat, ayalah sholat. Pak, ayo dah wujudkan rasa cinta dengan apa? Kita banyak sholat, selawat. Yang kedua, jaga warisan Nabi, apa? Al-Quran dan Sun, hidupkan di tengah-tengah rumah tangga dan kampung kita. Yang ketiga, perbaiki akhlak.
Akhlak itu apa? Peraturan yang datang dari Allah, sumbernya Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi hidup ini tidak terlepas dari peraturan Allah. Mau apapun diatur. Makan diatur, diatur nggak? Diatur nggak? Nabi kan begitu. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kenapa begitu? Kalau kita kan beda. Kalau kita beda. Kalau belum kenyang banget, belum berhenti, Pak. Itu perut sampai kekenyangan, bahasa Korea kemelaparan. Baru berhenti. Padahal kalau kekenyangan nafsu jadi menggebu-gebu. Naudzubillah min. Ya nafsu ini kan yang mendominasi manusia, selalu mendorong manusia berbuat maksiat. Naudzubillah min. Bapak saya tanya, Bapak punya nafsu enggak? Nafsu apa? Pasti jawabannya nafsu makan. Maka gak jauh dari makan. Emang ada nafsu malhamah, urusannya perut. Orang kalau sudah dikuasai nafsu malhamah, yang dimakan bukan cuma nasi, kabel dimakan, semen dimakan, pantesan jalan baru dicor rusak, semennya dimakan, astaga. Yang diminum bukan cuma air putih, Pocari Sweat, sholat diminum, bensin diminum. Betul. Kalau sudah dikuasai nafsu mal, amat dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, jalan-jalan makan, arisan makan, rumah saudara makan, kumpul sama teman makan, Pak, dikit-dikit makan. Masya Allah. Maulidan ada makannya kali? Ada nggak? Insya acara bisa sukses, Pak. Pertama yang diundang datang, alhamdulillah saya datang, alhamdulillah. Yang kedua jumlahnya banyak, alhamdulillah banyak. Betul. Acara bisa sukses. Yang ketiga, Pak, habis maulid makan, alhamdulillah, insya Allah. Yang keempat, amplop jangan lupa. Alhamdulillah, di sini mah amplopnya udah dari tadi. Alhamdulillah, mantap begini, Pak. Saya pernah ceramah di Depok, panitia lupa ngasih amplop, Pak. Selesai ceramah, mobil nyelonong, geleng-geleng tidak ngasih apa-apa, Pak. Padahal si mobil udah jalan pelan-pelan, Pak. Sampai saya duduk di mobil, saya bilang, Pir, yang jalan dulu, tungguin. Sampai ingat, lah saya tungguin sampai setengah jam, kadang ingat juga, Pak. Akhirnya balik pulang, Pak, buka tasbih, saya zikir, ya Allah, ingetin. Alhamdulillah, ingat, alhamdulillah. Datang ke rumah, naik motor, nyampe rumah jam 3 pagi dari Depok. Saya kirain, Pak, begitu buka pintu, saya kirain memetik, Pak. Pas buka pintu, panitia cium tangan bolak-balik, dia berkata, maaf ya Pak, bayi tadi lupa ngasih amplop. Ya Pak Ustadz, aku pun nggak bisa tidur mikirin tapi alhamdulillah, Pak, dia mau maaf pakai amplop, saya sobek, saya lempengin dah 500.000, saya tambahin jadi 5 juta. Jadi lupa pakai, saya jadi malu tadi, saya lempengin dah 5 juta. Alhamdulillah, gara-gara lupa jadi 5 juta. Oh, di sini berapa isinya? Bisa lagi bulan ini mikirin tadi berapa? Alhamdulillah. Ya saya mau Pak diundang ceramah, Pak. Saya mah diundang siripat ceramah, bukan ngarep tapi ngarep doa, Pak, duit mulu. Ngarep doa, insya Allah biar istiqomah, amin ya rabbal alamin. Ayo dah kita jaga akhlak kita. Nabi ngajarin akhlak dalam rumah tangga, laki bini, Nabi ngajarin. Nggak pernah Nabi panggil Khadijah, Siti Khadijah, Dince. Selalu panggilannya, ya Habibah. Enak, Pak. Manggil bini Siti Khadijah, nggak pernah nyebut namanya, Pak. Ya Habibah. Besok bapak-bapak manggil bini Habibah, gitu ya kayak. Itu nyontoh Nabi, Pak. Nggak pernah panggil Siti Aisyah, Aisyah, kopi, enggak, Pak. Selalu dipanggil ya Humairah, isim tasdid dari Ahmar, yang pipinya kemerah-merahan, karena memang Siti Aisyah pipinya putih merah merona, Pak. Maka Nabi panggil ya Humairah. Pantes, Pak, dipanggil Humairah yang pipinya kemerah-merahan. Alhamdulillah. Beda perempuan sekarang, Pak, penuh kepalsuan. Bibir merah palsu, pipi merah palsu, bulu mata lentik anti badai palsu, alis mata kerem palsu, patat gede busa. Kalau Siti Aisyah memang putih, Pak. Artinya Nabi nyuruh kita manggil laki, manggil bini, kudu mesra, kudu yang indah. Ibarat kata sekarang mama, papa, kan pasangannya mama, papa, bisa ya? Kalau mami, papi, abi, umi, ayah, bunda, abang, neng, aa balik kemana? Ii balik Jadi kalau kita manggil mesra, anak kita ngikut. Jangan kayak orang sono
manggil lagi, manggil namanya Mamat. Teriak tuh bini, Mat, ada tamu. Nongkrong di warung kopi, anak 7 tahun di bawah ngopi. Lah anak dengar emaknya teriak, ngomong ke anak, Mat, dipanggil ibu. Ngajarin anak kagak bener. Betul kagak? Kalau nama mama, papa, anak mengikut mama, papa. Ada anak manggil ibunya, bunda, cakep. Asal jangan manggil ayahnya panda. Manggil ibu bunda, ayahnya panda, anaknya jadi beruang. Nanti ngajari kita akhlak, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua sehat, panjang. Itulah sekelumit dari saya. Mudah-mudahan lewat peringatan Maulid, iman kita semakin bertambah, akhlak kita makin cakep, dan semoga kita diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua dengan sholawat yang kita kumandangkan selalu, kita dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, menjaga kita, anak-anak kita, istri kita, rumah kita, kampung kita, mudah-mudahan semakin barokah. Ridha ala hadhihi ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi bi niyyati sihhatil afiyah wassalamah minal bala wa shifa min kulli da. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Sekali lagi saya minta doa Fatihah. Mudah-mudahan saya, istri, anak-anak, cucu, mantu semua soleh dan soleha. Diberi kekuatan lahir batin dalam dakwah, diangkat penyakit. Doakan juga istri saya lagi kurang sehat, anak saya mudah-mudahan diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan juga, saya punya hajat besar Pak, pengen ya bangun pesantren, doain biar dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya ini lagi ikhtiar, saya bawa madu, saya jualan madu. Itu madu diambil dari 4 hutan, Jambi, Riau, Padang, Aceh. Jadi madu-madu di 4 hutan itu khusus untuk saya dan saya edarkan. Itu semuanya mudah-mudahan bisa menjembatani. Saya pengen bangun pesantren, doain. Pokoknya kalau nanti saya udah punya pesantren, Bapak Ibu masuk pesantren saya gratis semua. Saya janji. Masuk doang. Insya Allah. Jadi ada madu di mobil. Kalau ada yang minat itu madu, ya silakan. Yang ada mau minat beli, bonusnya kalender. Ya harganya 170 yang sekilo, yang kecil harganya 100.000. Bonusnya kalender ada di depan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang minat, insya Allah. Madu minuman yang disukai Nabi, bahkan satu-satunya ya minuman yang ada di dalam Al-Quran. Madu itu luar biasa. Ibu-ibu, bu, suka madu nggak? Manis nggak? Kalau di madu, ya jangan di madu, mendingan minum madu, insya Allah. Mudah-mudahan hajat saya dikabul. Al-Fatihah. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Sadaqallahul Azim. Semoga ada manfaatnya. Yang baik datang dari Allah, yang benar datang dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya. Semoga insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Buah kedong-dong dibolak-balik, biar rambut gondrong yang penting jadi kembali. Buah kedong-dong ada diloyang,
biar gondong, yang penting sembahyang. Mendingan gondong bisa ngaji, bisa ceramah daripada botak lebih terus ngaji. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah ketemu lagi. Sekian, terima kasih. Bil hidayah wa taufiq.